Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Nur Fauzan SPT selaku pembina yayasan dan segenap anggota yayasan, kepada beliau Al-Ustaz Ciswanto SPD dan Ustaz Kukunasto SPD, kepada tuan rumah beserta kepala sekolah SMAT Baitul Muslim Al-Ustaz Muslimin MPD IGR, kepada Mudir Pondok SMAT Baitul Muslim Al-Ustaz Abdul Muslimin SPT, Ustaz Al-Ustaz Walid Rahmanto selaku kurikulum SMAT Baitul Muslim, dan Ustaz Habib Rusdi Fuad selaku wakil SMAT Baitul Muslim, dan guru-guru SMAT Baitul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin ja'alanallahu wa iyyana minal muttaqin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada pantun di pagi hari ini. Makan tekwan. Biar kenyang makan kentang. Makan kentang di pinggir kolam ikan. Hari yang fitri sudah datang, segala salah mohon dimaafkan. Satu lagi saja. Ya. Boleh. Ini apa? Makan tekwan. Jajar genjang belah ketupat. Lebaran makan ketupat. Logaritma trigonometri selamat hari raya Idul Fitri. Ini matematika ini. Matematika ini. Ada satu lagi kita terakhir. Ibu Ani menua padi. Padi letakkan di atas meja. Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat dan walafiat, dan tanpa kendala apapun. Itu merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan mungkin yang paling dilalaikan oleh Allah Indonesia adalah nikmat sehat yang tidak bisa kita hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Selawat bertanggakan salam selalu kita curahkan, kita sanjungkan kepada baginda agung kita, suri tauladan kita, beliau akhir rasul yang Allah utus untuk memperbaiki akhlak umatnya, beliau Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak umatnya. Baiklah para asatidz sekalian, baiklah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu acara yang selanjutnya yaitu tilawat Al-Quran Al-Karim yang akan dilakukan oleh beliau Al-Ustaz Andi Wirman. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. 10 kali hatam. Itu aja. Ininya udah ini. Oh, situ aja. Nah, ini. Ada di sini. Ayo. Bismillah. Oh, Nah, di YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyimak di Quran Surah Ar-Rum ayat 30 tentang kembali ke fitrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wa idza massanna durrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi musyrikun wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun awalam yarau anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepada tuan rumah yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam acara halal bihalal Islam dan Muslim. Pada beliau Ustaz Muslimin MPDJF dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Robert yang handal ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Haji Nur Fauzan SPT selaku Ketua Yayasan Baitul Muslim Lampung Timur, Sekretaris Yayasan Ustaz Ismail SPD, Ustaz Tukul Hasawo SPD selaku Pendidikan Yayasan, Ustaz Habib Rusli Fuad, Ustaz Walid Rahmanto dan Ustaz Amrul Muflisin yang Allah SWT dan seluruh asatizat bersama dengan suami ataupun istri dan anak-anak tercinta yang kita cintakan Allah SWT yang kita muliakan. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT di 17 April 8 Syawal 1445 Hijriah yang sama-sama kita syukuri hari ini terlaksananya kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan keterlaksanaan ini adalah bagian dari wujud
cinta kita di keluarga besar SMA Taibatul Muslim dan wujud semangat kita atas kebersamaan ini di lembaga dakwah ini. Salam dan salam ya Allah semoga teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, asatidz yang Allah SWT, ana ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya bersama dengan suami, istri, dan anak-anak tercinta. Karena ini adalah satu kesyukuran yang sangat membahagiakan pada kita semuanya di keluarga SMA Taibatul Muslim. Karena kita yakin bahwa sukses kita di lembaga ini, kuatnya kita di lembaga ini itu adalah karena keluarga kita. Dari keluarga kita dan asbab dari doa-doa orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan seluruh asatidz yang tidak bisa hadir, Ustazah Atina Suada yang bed rest ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan cepat sehat. Dan yang sedang dalam perjalanan, Bu Isti, kemudian Bu Dania, kemudian Mas Gustian, kemudian satu lagi yang izin, lupa Ana. Mudah-mudahan dalam perjalanannya Allah berikan kesehatan sampai tujuan di sekolah dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting asatidz bahwa sekali lagi doa orang-orang kita yang kita cintai gitu ya, terutama ibu kita, bapak kita gitu. Ini adalah menjadi asbab yang luar biasa gitu untuk keberkahan kita bekerja. Dan ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang keramat ini kemudian mendoakan sukses ya nak, hebat ya nak gitu dalam aktivitas kerjanya, ini pasti juga akan yang SMA IT kita. Dampaknya adalah di lembaga kita. Kita kemudian hari ini banyak hal-hal yang Allah berikan kemudahan karena ya doa-doa orang yang kita cintai insyaallah. Maka mudah-mudahan keluarga besar ini adalah keluarga besar yang tadi sakinah mawaddah warahmah untuk tingkat institusi. Yang kedua, permohonan maaf dari Ana secara pribadi, istri dan keluarga besar dalam menyambut asatidz di rumah. Ketika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan pokoknya ini karena keluarga. Kalau nanti ada yang pulang terakhir mau beres-beres juga alhamdulillah. Karena tadi kemarin Ana mikir apakah perlu dibuat panitia ya satu hari, Ana nggak usah kasih panitia-panitian lah, yang penting jalan gitu. Jadi jazakallahu khairan katsir kepada semuanya yang sudah luar biasa. Pastinya ada agenda keluarga, ada agenda yang belum diselesaikan gitu, buru-buru untuk hadir ke kegiatan ini. Maka hadirnya asatidz ini sudah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri di diri Ana secara pribadi dan keluarga besar SMA Taibatul Muslim. Insyaallah itu yang disampaikan asatidz, dan nanti mohon kepada Al-Ustaz Haji Nur Fauzan SPT untuk memberikan nasihat semangat kepada kita. Karena ini kayaknya masuk sebentar libur lagi. April, ini sudah pertengahan, Mei, Juni pertengahan libur lagi. Jadi kita 2 bulan ini Ustaz. 2 bulan masuk, libur panjang lagi. Tapi libur panjangnya ini kita tantangannya luar biasa. Karena RKJM belum kita garap, jadi banyak banget ini yang belum kita garap. Dan nanti kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakulilakum syukran jazilan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menuju ke acara inti pada acara pada siang hari ini, yaitu taujih yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nur Fauzan SPT. Dengan segala hormat, kehormatan tempat kami persilakan. Khawatirnya atau pakai kursi gitu biar kayak oh iya pakai kursi. Ustaz Hakim cocok lah, kalau anak jangan lah ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Amru cocok lagi nih. Kalau mudirnya cocok kayaknya. Coba set ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana.
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadim yang saya hormati, saya muliakan, Sahibul Bait, Ustaz Muslimin, Bu Dina, atas segala ruang, kemudian segalanya semoga menjadi kebaikan yang terus mengalir dan menjadi keberkahan untuk keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Iswanto selaku sekretaris Yayasan, merangkap sekaligus sebagai staf pengajar di SMIT gitu ya. Dan khawatir nanti kalau misalkan Bu Titin ada foto yang beredar kok, lu aku orang yayasan kok enggak diundang kali ini. Satu kunastawa, bagian pendidikan juga sekaligus keluarga SMIT Baitul Muslim. Para ustadz saja, bapak ibu guru yang saya cintai karena Allah, beserta seluruh pasangannya ya kan gitu ya, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibunda kami tercinta yang paling ujung, yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik untuk kita semuanya, Haja Aryuni Pancasilawati, semoga kesehatan senantiasa berikan kepada beliau, kemudian memastikan anak-anak cucung-cucungnya dan warisan kelembagaan ini menjadi sesuatu yang memberikan keberkahan untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah. Tentu dengan niatan kita bersama-sama, semoga ini menjadi satu ikatan yang benar-benar mengokohkan kita semuanya. Ada banyak pesan tadi disampaikan Pak Muslimin, semoga yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, Masya Allah. Pesan yang kedua tadi tersirat, karena kita menjadi keluarga besar, ya. Oh ini jemuran nih kalau nggak diingetin bahaya juga ya. Apaan Bu ya? Sebentar Bu ya. Itu tadi ya? Aduh. Yang perlu diamankan apa, helm? Udah. Alhamdulillah deh. Pesan yang kedua tersirat tadi itu karena sudah menjadi keluarga gitu ya. Jadi kalau nanti beres-beresnya ini mungkin juga faktor hujan ini menjadi pemicu dan pemantik ya. Jadi hujannya sampai selesai acara, nanti yang beres-beres di belakang itu kasihan Burinanya. Bu, tadi pesannya Pak Muslimin begitu ya. Jadi nanti beresnya bareng-bareng katanya. Siap Bu ya. Nah itu yang tak tangkap tadi pesan dari beliau, menjadi keluarga yang kuat. Pesan Mas Galuh tadi ketangkap nggak sama ibu-ibu? Pesan Mas Galuh tadi ketangkap nggak? Hah? Ya, cakepnya doang. Jadi seseorang itu punya purpose, tujuan ya. Tujuan yang jauh panjang gitu. Nanti sedikit saya ulas tentang bagaimana kita membangun tujuan gitu. Jadi Mas Galuh itu memberikan pesan ya. Kenapa pilihannya itu adalah pilihan-pilihan pantun matematika, algoritma kan gitu. Ya, saya tanya tadi, itu ada nggak ibu-ibu yang masih gadis yang guru matematika gitu ya? Nah kadang-kadang yang seperti ini kemampuan kita untuk menangkap sensitivitas hati itu penting gitu ya.
Kata Mas Galuh, ya Allah, padahal aku nyari-nyari cuman sekenanya aja gitu. Ya insya Allah. Jadi itu pesan-pesan yang tersirat dari Mas Galuh ya, insya Allah ya. Luar biasa nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kalau Mas Galuh tadi menyampaikan intinya anak itu bukan intinya anak sebenarnya. Mas tak tanya tadi, intinya bukan anak Mas. Intinya itu nanti makan-makan. Ya. Jadi dalam suasana penuh kebahagiaan, dalam suasana yang penuh dengan kehangatan ini, tentu kemudian saya tidak ingin kemudian memberatkan sesuatu yang harusnya ringan-ringan dan enteng dinikmati bersama-sama dengan sesuatu yang sangat-sangat berat ya gitu. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang program-program lembaga yang mungkin dalam proses mengalir selama hampir setahun kurang ini ya. Kalau tadi antum nanti akan ada pulang 2 bulan libur kembali, karena yayasan nanti akan ngasih PR ya. Ngasih PR setelah kita kasih rentang setengah bulan lah untuk kemudian rehat kembali. Kita ingin kemudian membangun sebuah pola sistem yang ya agak sedikit besok benar-benar namanya RKA itu program kerjanya dibuat sebelum kita libur. Jadi kami kemudian bisa melihat, memantau perkembangannya, kan begitu ya. Ya kalau kemarin kan kita masih ikutin aja pola yang lama ya Pak Ugun ya, ya ikutin aja dulu lah kan begitu. Tapi itu kan berat ya. Maka ini yang ringan-ringan saja. Ada ungkapan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah ya. Laisa ma'id liman labisal jadid innamal aid liman khofa yaumul wa'id gitu ya. Jadi hari raya Idul Fitri itu bukan bagi mereka dengan pakaian barunya, tapi innamal aid liman khofa yaumul wa'id. Tapi Idul Fitri itu adalah bagi mereka yang kemudian senantiasa mengingat tentang yaumul wa'id, tentang hari pembalasan. Jadi orang-orang yang kemudian melewati masa Idul Fitri setelah Ramadan selesai dengan segala perjuangan yang luar biasa, dia menyatakan dirinya fitrah suci. Itu bukan bagi mereka yang kemudian pakainya baru. Tapi boleh nggak kemudian pakaian kita baru? Boleh, gitu. Jadi laju jangan kemudian ngasih dogma ke anak-anak. Gak usah kayak anak-anak pada umumnya loh deh. Lebaran tuh nggak harus pakaian baru. Wah, kalau anak-anak kita digituin ya, wah bisa protesnya sampai ke ubun-ubun loh ya. Gitu. Cuman kalau emaknya gitu ya, kalau emaknya itu di lir-lir apa dia, nggak usah tuh pakaian baru ya nggak apa, bukan liane Ciono kan gitu. Tapi kalau emaknya juga dengan semangat 45, pokoknya pakaian saya harus baru bi, nah itu berarti ya perlu dijelaskan dengan penjelasan dalil yang lebih kuat. Jadi itu bukan mereka dengan pakaian barunya, dengan cat barunya, dengan pagar barunya dan yang lainnya, tapi sejatinya mereka yang memiliki Idul Fitri itu adalah mereka yang kemudian senantiasa mengingat tentang hari pembalasan. Masya Allah. Ya. Ini kan satu pengingat yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampaikan kepada kita semuanya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah. Ya, ketika ada seorang Ansor yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mukmin yang baik itu seperti apa? Kan gitu kan? Maka Rasul menjawab, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang baik akhlaknya. Nah gitu. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, mukmin yang cerdas itu seperti apa? Maka Rasul menjawab, mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang menyiapkan kematiannya ya dengan sebaik mungkin ya, bahkan sampai pasca kematiannya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kita pengen jadi dua-duanya ya, Muslim yang baik dan Muslim yang cerdas. Ya. Yang baik itu yang kemudian baik akhlak.
Ini rasa-rasanya memang kalau kita bicara akhlak, Pak Muslimin kemarin ketika di Mabit bicara attitude, kan gitu ya. Akhlak, attitude itu sesuatu yang memang tidak boleh kita abaikan. Kan gitu ya. Ini yang lagi viral misalkan ya, karirnya bagus, luar biasa, bisa menembus Pertamina dengan jadwal yang luar biasa, hanya gara-gara mohon maaf ya, geludah saja, geludahin orang, nggak kena orangnya, cuman kena mobilnya, tapi kemudian menghancurkan segalanya. Betul nggak? Kenapa? Ilmunya tinggi, ya kan? Secara kasta tinggi, mungkin pendapatan juga tinggi, tapi nggak ada attitude, nggak ada hal-hal yang positif dalam dirinya, ya hilang semuanya. Kan begitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah proses dalam lembaga kita ke depan itu terkait dengan kultur yang harus kita bangun. Maka ada visi, ada misi, ada kultur. Nah, culture ya, kultur ya. Visi itu tujuan besarnya, misi itu langkah-langkah untuk ke sana. Nah, untuk mewujudkan sebuah misi itu dibutuhkan culture-nya. Tadi saya sedikit nulis di Facebook. Misalkan visi kita khatam Quran sebulan sekali. Ya. Visi kita itu tuh. Misinya adalah 1 juz 1 hari. Itu misinya. Kultur yang dia bangun apa? Disiplin. Masih terjaga 1 juz per harinya. Ada Syawal itu peningkatan ya? Kalian Syawal itu peningkatan. Jadi kalau misalkan tahun lalu 1 juz per hari, Amru ya, dinaikin lah 1 juz 1 lembar. Ntar kalau dinaikin langsung 2 juz, tahun depan 3 juz satu nih, ya. Ya udah 1 juz 1 lembar, 1 juz 2 lembar kan gitu. Jadi ada attitude, ada culture yang harus kita bangun, dan lembaga kita itu lembaga yang sesungguhnya ingin membangun itu terus menerus. Ya. Makanya ini menjadi PR kita bersama-sama ke depan, ya sebagai pendidik, ya sebagai bagian keluarga besar lembaga Yayasan Baitul Muslim, maka attitude, culture di Yayasan Baitul Muslim harus kita bangun bersama-sama, dan itu sudah kita bangun dari kemarin. Ya. Jadi Muslim yang baik itu yang baik akhlak, kan begitu. Nah, Muslim yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan, menyiapkan dirinya untuk kematian. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya di waktu yang singkat ini, ada setidaknya 3 poin saja lah ya, 3 poin singkat saja kepada kita semuanya. Tadi yang pertama saya sampaikan kepada kita bahwa tentu sebagai seorang pribadi, ya, sebagai anggota masyarakat atau sebagai bagian dari lembaga, yang namanya ujian itu sesuatu yang fitrah pasti terjadi di kita semuanya. Kan begitu ya. Keluarga kita kan gitu ya, itu tidak ada ceritanya lah ya, suami istri yang tidak pernah terjadi perbedaan pendapat. Bu, ada yang nggak pernah ribut sama suaminya, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak ada ya? Pasti ada ya, kan gitu ya. Ya. Jadi karena memang yang kemarin saya sampaikan, yang namanya romantis itu bukan kemudian hari-hari yang penuh dengan bunga-bunga gitu. Hari-hari itu kan lagi tenar tuh. Kita apa namanya? Apa lagi? Kita bikin romantis nih gitu ya. Romantis itu bukan berarti kemudian hari-hari yang penuh dengan sesuatu yang menyenangkan, yang baik, yang kemudian saling mengagetkan, saling memberikan kejutan-kejutan dalam rumah tangga, yang kemudian mata kita terbelalak, muka kita jadi merah kan gitu ya. Nggak selalu begitu. Romantisme itu bagaimana kemudian antara sedih, kemudian kebahagiaan yang sering terjadi di kita itu, yang penting bagaimana kita membangun happy endingnya, kan begitu. Itu namanya romantisme gitu. Kan gitu. Ini hanya didengar oleh mereka yang sudah meninggal. Mas Galuh belum ya? Oh, Mas Robek juga.
Jadi kita pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Berumah tangga kita juga sama, berlembaga juga sama, ya. Dengan beragam kepala yang ada di lembaga kita itu pasti banyak permasalahan, ya kan? Banyak masukan-masukan. Ya, ada yang direspon cepat, ada yang diresponnya lambat, ya kan? Ada yang kemudian karena responnya lambat kemudian agak, gitu. Ya biasa saja kan gitu. Kita bangun suasana. Artinya dalam situasi kehidupan kita pasti terjadi seperti itu. Ya. Baik di rumah tangga, ya, di lingkungan maupun di lembaga. Tetapi dalam setiap berbagai macam ujian-ujian yang terjadi itu, maka poin pertama adalah bagaimana kita mencari alasan terkuat. Ya. Alasan terkuat kenapa sih saya harus mempertahankan keluarga, kan begitu. Jadi dengan dinamika yang ada tadi itu, dengan kegentingan yang dahsyat tadi itu, tetap kita harus bisa mempertahankan dan cari, ya, purpose yang paling tinggi, yang itu di atas visi misi kita bersama-sama. Alasan yang terkuat kenapa saya harus mempertahankan keluarga saya. Alasan yang paling kuat kenapa sih saya harus ada di lembaga Baitul Muslimin, kan begitu. Cari Bapak Ibu sekalian, ya. Yang dengan alasan terkuat itu kemudian kita bisa mempertahankan diri kita, yang begitu. Yang dengan alasan yang paling kuat itu kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Saya kepengen kemudian mempertahankan keluarga, maka cari alasan yang paling kuat dengan segala perbedaan apapun, konflik apapun, kemudian keluarga kita bertahan, tetap utuh dengan sebuah nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Maka kalau itu kemudian sudah kita dapatkan alasan utamanya, maka nanti ada yang kita bisa berikan. Sekencang apapun badainya, tetaplah berbuat baik kita dengan istri kita. Tetaplah kita memberikan wajah yang cerah terbaik untuk masyarakat di sekitar kita. Tetaplah kemudian kita menjadikan lembaga kita itu lembaga yang terbaik, yang kita terus berkontribusi di dalamnya. Ya. Nah ini cari alasan terkuatnya. Maka kalau kita flashback kembali ke generasi awal gitu ya, kenapa sih mereka itu memiliki sebuah komitmen, ya, kemudian tanggung jawab, ya, sam'an wa ta'annya itu kuat itu karena memang alasan terkuatnya ingin masuk Islam itu di generasi sahabat itu mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan-urusan yang lain itu bagi mereka ya sederhana saja. Begitu. Nah, kalau nanti di lembaga kita, di keluarga kita perbedaan yang kuat di keluarga, tapi ketika suami sudah mengatakan ini, istrinya sudah sam'an wa ta'an, anak sudah sam'an wa ta'an, bisa jadi sudah dikembalikan kepada Allah. Kalau di lembaga kita ada perbedaan yang kenceng gitu ya, tapi kemudian sudah diputuskan satu ini keputusannya, maka tadi itu berarti memang kita semuanya sudah pada satu chemistry, sefikroh, sehatilah kan begitu. Maka mari kita samakan, ya, tujuan utama kita, alasan terbesar kita bertahan di rumah, alasan terbesar kita di Baitul Muslim itu untuk apa sebenarnya? Kalau itu sama, insya Allah Pak Muslimin, ya, semua teman-teman guru di SMA ini semua visinya sama, purpose-nya sama, tujuan dakwahnya sama, itu gampang insya Allah. Ya. Nanti mereka menjadi pribadi, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kemudian mengembalikan semuanya kepada satu konsep, yaitu kembali kepada Allah. Nah ini yang pertama. Nah, bab ketahanan keluarga, Bapak Ibu, kenapa ini kita kuatkan? Ya. Saya membayangkan kemarin ketika di itikaf itu dengan jumlah anak-anak kita yang sudah luar biasa itu ya kan? Yang sudah hampir separuh dari jumlah peserta itikaf. Kan gitu. Itu menunjukkan bahwa kalau tadi itu kita bisa membangun ketahanan keluarga yang kokoh, yang kuat, insya Allah, ya kemenangan itu sudah Allah janjikan kepada kita semuanya.
Saya kemarin di Purbolinggo habis itikaf diambil 3, pindah ke sana, panitianya salah ngitung Pak Habib. Karena yang dihitung tuh kepala keluarganya. Yang itikaf berapa orang? 25 orang. Yang datang bocilnya itu separuh lebih. Kan makanya sama. Gitu. Masya Allah. Ya. Jadi yang belum nikah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Mas Yalo sudah berapa? 20? 22. Siapa lagi yang belum nikah? Mas Yalo berapa? 25. Wah, itu sudah melewati anak gitu. Anak 23 udah nikah tuh. Antum sudah melewati anak tuh. Nanti Mas Galuh kalau sebelum 23 tahun menikah, mungkin takdirnya jadi ketua yayasan ke depannya. Ya, jangan lama-lama ya. Jadi tadi, mari kita cari alasan terbesar dalam kehidupan kita agar kemudian konsistensi ketahanan kita ada. Baik dalam keluarga, dalam lembaga Yayasan Baitul Muslim. Karena kalau sudah ada alasan terkuat tadi itu, jadi itu kita suka memberi. Yang kita keluarkan itu kebaikan-kebaikan. Sebagai kepala rumah tangga ada kebaikan apa yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita. Sebagai bagian dari lembaga ini apa yang kita berikan. Yang kedua, setelah kita punya alasan terkuat, yang kedua itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita punya diferensiasi. Kita itu punya pembeda. Ya. Apa sih sesuatu yang berbeda di kita itu apa sebenarnya? Cari Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan kita dengan orang lain itu apa? Bukan berarti diferensiasi itu kemudian kita menjadi orang yang eksklusif, bukan ya? Jadi jangan salah diartikan. Mentang-mentang kita pengennya diferensiasi jadi orang yang eksklusif gitu ya. Yang lain gotong royong, kita nggak gotong royong. Itu bukan eksklusif itu. Itu namanya orang yang ganjil, kalau saya bilang gitu. Ya, itu orang ganjil ya. Temennya gotong royong, dia nggak gotong royong. Itu namanya orang ganjil. Jadi ada diferensiasi, ada pembeda di kita. Saya ingin tarik kembali, flashback kembali. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca 60 karakteristik sahabat yang dijamin masuk surga, itu mereka itu punya diferensiasi semuanya tuh. Punya hal-hal khusus. Ya kan? Betul nggak? Dia punya hal-hal khusus yang kemudian membedakan dirinya dengan orang lain. Ada saja. Khalid bin Walid apa coba? Keistimewaannya, perbedaannya. Hah? Pedang Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik apa coba kira? Apa Ka'ab bin Malik? Semua sahabat itu punya diferensiasi yang luar biasa, punya pembeda, punya kekhasan. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, di keluarga kita juga sama. Kan gitu. Keluarga kita sebagai bentuk ketahanan keluarga itu harus ada bedanya. Yang perbedaan itu bukan kemudian menjauhkan, tetapi menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah, ya kalau ini menjadi sebuah laboratorium pendidikan bagi masyarakat, pastikan keluarga-keluarga Baitul Muslim itu, keluarga-keluarga kita itu menjadi laboratorium di masyarakat yang jadi contoh. Gitu. Jadi contoh. Yang memang beda, gitu. Memang ada bedanya. Secara kemasyarakatan antum harus berbeda dengan yang lainnya. Jangan sama-sama aja. Anak kita harus berbeda. Ya, bukan dalam kerangka apa, bukan. Karena memang itu yang akan kita bangun. Anda sebagai seorang suami juga harus beda dengan umumnya orang. Sebagai istri juga sama. Ya. Nanti jangan hanya dilihat Bapak Ibu sekalian, ketika antum sudah di tengah-tengah masyarakat hanya dikenal ini, misalkan ini ya, mungkin di lingkungan Bapak Ibu sudah ada yang ngerasain lah ya, tapi kan ngerasain positif. Mas Habib misalkan, mungkin, dan saya yakin begitu, depan rumahnya Mas Habib itu kan biasanya orang duduk ya kan, sore ada space waktu lah. Mungkin bagi mereka quality time-nya itu ya nongkrong depan rumah, di teras gitu ya, nanti gitu ngebuk, nanti gitu. Pagi juga kadang-kadang begitu. Itu ngeliat Mas Habib itu ada yang ngungkapin, opo yo ora kesel mbak, teko metu maneh, teko wengi besok metu maneh, bar teko leren 5 menit 10 menit metu maneh, nah gitu. Ini mungkin Mas Pur juga sudah pernah ngomong sama saya, wah boya orang kesel ya Pak Muslim ini.
Kowe ini bar teko lunga maneh, teko lunga maneh. Nah, ibu-ibu yang sudah di tengah-tengah masyarakat, jangan hanya bedanya itu. Bahwa ada sesuatu yang kasat mata dilihat seperti itu. Tetapi ada diferensiasi yang kemudian memberikan dampak-dampak kebaikan. Nah, begitu. Jadi maksud saya perbedaan itu begitu. Nah, lebih luas lagi saya katakan, jadikan keluarga kita itu sebagai laboratorium pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Keluarga kita. Kalau kemudian nanti ya beranjak lebih jauh ke lembaga kita itu juga menjadi laboratorium pendidikan bagi seluruh stakeholder yang ada, sekolah lain, dinas, masyarakat sekitar. Gimana Bapak Ibu sekalian? Siap untuk membuat diferensiasi? Buat perbedaan? Ya. Nanti kalau bisa di sekolah juga sama itu. Mana yang kelihatan besok kalau yang kita tunjuk untuk di masyarakat ya. Ini kan kebijakan yayasan ini Ustadz Abdul Rahman Hakim. Nah, ini beliau disetting nanti wajah Baitul Muslim di Jepara tuh gitu. Nah, jadi kalau dia kemudian urusan ceramah-ceramah umum itu yang muncul Abdul Rahman Hakim. Itu yayasan sudah men-setting begitu. Ada spesialisasi. Kalau bicara kajian-kajian kitab ada Ustadz Slamet. Ya. Karena memang kalau Ustadz Slamet yang kajian taklim, ya mungkin cocoknya Ustadz Abdul Rahman Hakim. Tapi kalau taklim yang serius, ya, yang wajah-wajahnya pengen cari ilmu serius, nah gitu Ustadz Slamet Idodo, kan gitu. Makanya beliau diterbangin kemana-mana, kan gitu. Jadi itu diferensiasi juga kita bangun sebenarnya, ingin kita bangun. Ya. Nanti Pak Muklis sebagai apa, Pak Amru sebagai apa, ya. Ustadz Amru sebagai Syekh Kabir di yayasan gitu ya, yang nanti juga tidak ada dualisme kepemimpinan ya, karena satu problem di lembaga itu adalah terjadinya dualisme kepemimpinan. Ya. Jadi yang dianut itu Pak Musliminya apa Pak Amrunya, gitu. Harus berjelasan begitu. Dan itu harus disepakati bersama-sama. Karena bagaimanapun itu menjadi problem di lembaga yang di situ ada pondok pesantren, ada SMA-nya. Ya kita tidak ingin kemudian nanti kebijakannya beda-beda, gitu. 2 poin ya. Jadi bangun diferensiasi, ya. Sama juga ibu-ibu. Ya. Saya di kesempatan juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal saya menjadi ketua yayasan, saya pernah menyampaikan di semua lembaga, di semua institusi, apalagi bil khusus antum yang ada SMP dan SMA-nya, ya. Media bertemu dengan wali yang paling efektif kan nggak mungkin antum ngumpulin wali. Bagi rapot saja itu yang datang berapa persen? Setengahnya. Ada 50% nggak? Ya, ada ya. 50% begitu ya, karena anak juga ngalami sebagai orang wali yang jauh itu kalau cuma bagi rapot datang ke Jawa gitu kayak mikirin gitu ya. Maka perbanyak program ketemu dengan wali itu lewat podcast, lewat Zoom meeting. Wah nanti kalau Zoom meeting yang datang nggak banyak, dicoba dulu. Sekali, 2 kali, terus begitu ya. Karena satu hal yang mungkin hari ini sudah dibangun sama SMA, tapi belum dibangun oleh semuanya, bahwa lembaga kita tuh kalau mau besar itu kan ada dua sumbu yang harus kita aktifkan. Pertama adalah pengelola manfaat, yaitu kita sebagai yayasan. Yang kedua penerima manfaat, yaitu anak-anak. Dan yang ketiga yang agak sedikit kita abaikan selama ini adalah pemberi manfaat. Pemberi manfaat siapa? Bapak Ibu Wali, para donatur. Nah, maka penting khusus SMP SMA itu banyakin podcast aja loh. Ya. Nanti kemudian ibu-ibunya suruh tampil tuh, bapak-bapak itu gantian saja. Gitu. Ya, karena cara kita untuk membangunnya di situ itu. Ya. Sehingga nanti rasa kekeluargaannya kencang, tanggung jawabnya juga kencang. Ya. Itu tambahannya. Udah jam berapa ya? Udah cukup ya?
Ya. Jadi yang kedua diferensiasi. Jadi mari kita buat perbedaan. Kita punya pembeda yang jelas. Kalau bapak-bapak dan para ustadz-ustadznya juga cari pembeda juga lah. Spesifikasi sekarang dibuat lah. Nah, gitu ya. Nanti di SMA ini yang kira-kira kalau kajian sirohnya siapa? Nah itu ada. Nah gitu. Yang kemudian bagian apa namanya Qur'annya siapa? Jadi masing-masing di kita itu Pak Walid buat programnya sehingga mereka itu punya diferensiasi yang jelas. Jadi semua stakeholder di SMA itu luar biasa. Nah itu mungkin 2 poin itu yang sebagai pengingat saja kepada kita semuanya, mencari alasan terkuat untuk kemudian kita bisa mempertahankan diri dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah cari perbedaan, karena ternyata kalau kita flashback ke belakang, para sahabat juga punya kekhasan masing-masing, yang kekhasan itu menjadi pembeda dan menjadi sesuatu kelebihan. Yang satu di antara yang akan kita hadapkan nanti di hadapan Allah ketika di antara semua amal itu sama, ya, kelebihannya kira-kira apa sih amal-amal terbaik, sesuatu yang kita punyai berbeda dengan orang lain yang nanti itu akan minta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat disampaikan sebagai pengingat saja pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, keistiqomahan, dan tentu saya sebagai ketua yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada di antara Bapak Ibu yang sekali, 2 kali, bahkan 3 kali ke rumah tidak ketemu dengan saya. Mohon maaf ya Bu ya. Pak Walid itu sudah foto upload 2 kali deh. Upload yang ketiga jangan-jangan ini. Ya kan? Sudah depan pintu Zat. Oh ya sudah. Yang penting sudah ngeliat pintu alhamdulillah. Guru-guru SD juga sama, sudah ngelewatin karena sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada. Mohon maaf karena kita memang masih muda ya. Kita masih muda juga kan gitu. Kita masih punya orang tua yang masih lengkap juga, masih ada. Walaupun bapaknya tidak ada, tapi masih ada ibu yang kemudian kita harus keliling kepada kedua orang tua kita. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa apa namanya menemani antum. Bahkan Pak Ibnu request apa nggak ada open house saat ya open house-nya Ba'da Maghrib begini. Ya, terima kasih dan atas segala komitmen selama ini jazakallah, luar biasa antum semuanya. Semoga Allah berkahi semua kehidupan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan lembaga kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, dan kita pun demikian menjadi keluarga yang dicontoh di tengah-tengah masyarakat atas kebaikan-kebaikannya, bukan hal-hal yang negatif. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Haji Nur Fauzan SPT. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin